Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Hari ini kita membaca dari dua kitab. Yang pertama kitab 2 Raja-Raja 23 ayat 25 dan dilanjutkan dengan kitab Injil Markus 12 ayat 28 hingga 30. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman, dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Hingga pada saat ini kami akan bersekutu dengan Engkau. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, apa yang kami pikirkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-23 ayat 25 dan dilanjutkan dengan kitab Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayat 28 hingga 30. Saya akan membacakan dahulu dari kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 25 di bawah perikop pembaharuan yang dilakukan Yosia. Ayat 25, sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya dan segenap jiwanya dan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Kita melanjutkan pembacaan di kitab Markus yang ke-12 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30. Di bawah perikop hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum mana yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali membaca kitab Injil Markus pasal 12 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30 yang membicarakan tentang hukum yang terutama, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hari ini juga ketong ditambah satu pembacaan, yakni kitab 2 Raja-Raja 23 ayat 25 yang membicarakan tentang Raja Yosia, Raja Yehuda yang terkenal karena reformasi keagamaannya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Yosia memimpin bangsa Yehuda, bangsa Israel itu sejak umur 8 tahun. Bapak mau tahu bahwa umur 8 tahun itu sangat tergolong muda pada masa kini ya. Tetapi pada masa itu Raja Yosia yang dibimbing oleh para imam-imam yang hidup di dalam Tuhan benar-benar memperlakukan apa yang diperintahkan Allah di dalam kehidupannya. Dan terlebih daripada itu, Raja Yosia, dengan kehadiran Raja Yosia, ada pertumbuhan iman yang baru bagi bangsa Israel dengan menghadirkan dan menjalankan
apa yang ada dalam Taurat Musa. Bahkan Raja Yosia memerintahkan untuk Taurat Musa, kitab Taurat itu harus dibacakan di seluruh bangsa, di hadapan seluruh bangsa dan didengarkan oleh seluruh bangsa. Ini merupakan suatu kekuatan yang ada di dalam kehidupan Raja Yosia yang dipergunakan dengan bijaksana. Jadi ngomong kekuatan tidak hanya berbicara tentang fisik semata, tetapi juga berbicara tentang potensi, minat, segala sesuatu yang terkandung di dalamnya yang membutuhkan ketong semua untuk berenergi dalam menampilkannya. Raja Yosia menunjukkan bagaimana dia benar-benar mencintai, mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita, dengan kekuatannya. Dengan kekuatannya dia merangkul semua bangsa Israel untuk menjauhkan mereka dari penyembahan-penyembahan Allah lain dan mengingat segala perbuatan-perbuatan Allah yang baik bagi mereka untuk terus dirayakan, untuk sebagai bentuk peringatan akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu kekuatan. Itu sebuah kekuatan dalam hal mengasihi Allah. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk kembali membicarakan tentang pendidikan dalam hal mengasihi Tuhan, tetapi merujuk kepada apa yang telah ketong baca selama beberapa hari ini dan diberikan bacaan yang baru tentang Raja Yosia. Saya mau bilang, mari ketong mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Ketong melakukan segala sesuatu, mengusahakan segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menunjukkan bagaimana ketong mengasihi Tuhan di dalam ketemu kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar berbicara, tapi juga menunjukkan perilaku tentang mengasihi Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang bahwa hal ini tidak hanya berbicara tentang pendidikan bagi anak-anak, tetapi mendidik diri pribadi lepas pribadi. Dengan begitu anak-anak dapat meniru kita dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan perintahkan melalui kita untuk diwujud nyatakan. Ingatlah Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan bahwa proses pendidikan itu tidak hanya terjadi bagi anak-anak kita, tetapi juga terjadi dalam ketepuk kehidupan. Mari kita mengasihi Allah dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap perilaku yang kita lakukan untuk memancarkan kasih dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan senantiasa memberkati dan mencukupkan kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, kami akan menutup renungan ini dengan doa Bapa kami. Mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara semua, selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa memberkati.